Saudara masih semangat? Masih semangat? Ya, saya harus tekankan bahwa di session ini kita akan bicara hal-hal yang membumi. Ya, bahwa seringkali yang membuat kita frustasi adalah kalau kita lihat sesuatu yang besar, sesuatu yang wah, dan kemudian kita pulang dengan perkataan, aduh gimana bikin yang begitu. Dan mari sekarang nih di session ini kita melihat ini yang bisa kita buat. Ya, bahwa event bukan segala-galanya, camkan baik-baik. Event bukan segala-galanya. Event adalah hasil dari kerja keras dari hari Senin sampai Sabtu. Hari Senin sampai Sabtu itulah kerja keras kita sebetulnya. Nah, di weekend itu kita merayakan apa yang sudah dijangkau, yang sudah dimenangkan di hari Senin sampai Sabtu. Semua kemenangan kita di situ. Jadi sebetulnya kerja keras kita ada di hari Senin sampai Sabtu. Nah, masalah klasik dengan banyak kepemimpinan di gereja adalah bahwa gembala nggak punya orang. Yang ada itu adalah dirinya sendiri dan orang-orang yang nggak tahu harus bikin apa. Ya kalau ditanya kampus, tahu. Universitas itu di mana? Tahu gitu loh. Harus dimenangkan, tahu nggak kamu? Tahu. Ya, terus pertanyaannya gimana? Nah itu kan yang jadi masalah. Selalu gimana nih caranya? Jadi sore ini saya akan dibantu dengan 2 orang leaders kampus kita. Ya, leaders kampus kita dan saya undang mereka boleh ada di depan. Yang pertama, kalau sudah lihat mereka leaders kampus yang luar biasa. Yang pertama adalah Clarissa Revira. Clarissa ini dipanggil Sasa, ya. Sasa, dia boleh maju ke depan. Dia sarjana desain grafis, ya. Sarjana desain grafis. Jadi lalu setelah dia memimpin sel group di kampusnya, dia memimpin sel group di kampus dan kemudian dari satu sel group sehingga berkembang menjadi beberapa sel group dan kemudian terus beranak pinak sel grupnya. Akhirnya baru kemudian kalau udah begini kita yang langsung approach. Gimana? Kamu mau bantu kita nggak? Do you want to join the team? Ya. Mau nggak kamu ada di tim kita? Oh, dia bilang mau. Dia lagi kerja di Jakarta. Kita approach. Kamu mau nggak? Kan selalu gitu kan. Kalau lulus kerja berhasil bagus Jakarta dan kita approach lagi. Mau nggak kamu join the team? Dan dia bilang hati saya masih punya panggilan untuk itu. Oke, join the team. Dan kemudian kita kirim dia ke School of Theology di Singapura. Jadi dia sarjana desain grafis iya dan diploma teologi iya gitu loh. Sehingga kita punya orang-orang yang pas untuk menangkan kampus yang dia tahu sendiri medannya. Dia kelahiran tahun 1992, ya ada di sini. Nah dia udah ada di ICC, gereja kita namanya El Shaddai Creative Community Church dari tahun 2010. Jadi 8 tahun. Nah 8 tahun sampai ke hari ini. Hari ini dia ada di tim pastoral yang handle kampus. Nah yang kedua saya undang adalah saudara, ini adalah Jansen Silaban. Ya. Toba ternyata. Jansen Silaban ini S1-nya teknologi pangan. Teknologi pangan dan kemudian S2-nya adalah dia Master Business Administration. Ya. Jadi dia S2, udah lulus, udah wisuda. Nah dia adalah leaders kampus juga bersama dengan Sasha. Ya, Jansen kelahiran tahun 1988 dan dia udah ada di gereja ICC dari tahun 2014. Ya, dia udah ada di ICC dari tahun 2014. So, jadi dengan waktu yang singkat, gimana caranya supaya 4 tahun atau 8 tahun kita bisa punya leaders-leaders yang luar biasa. Nah, oke, kalian boleh tunggu dulu sebentar. Nah, aku share beberapa hal. Nah, mari saudara, saya mau share satu judul sebelum mereka naik. Saya harus sediakan waktu buat mereka. Karena mereka yang lebih punya banyak pengetahuan lapangan. Saya sendiri udah gak ada di lapangan, mereka yang ada di lapangan. Tapi saya adalah chief pastor dan saya adalah yang harus memberi makan para pemimpin ini. Nah, saudara, saya mau share mengenai yang namanya The Jethro Project atau proyeknya Yitro. Pernah tahu siapa Yitro? Ya, dialah mertuanya Musa. Suatu hari dia datang kunjungi Musa dan dia lihat Musa duduk dan orang Israel mengantri di depan kemah Musa dari pagi sampai petang. Dan Yetro lihat ini orang-orang yang ngantrinya kesel, Musa juga kesel ngurusin mereka. Jadi sebenarnya dua-duanya unhappy gitu. Yang nunggu antrian nggak happy, Musa juga lihat nggak habis-habis nih antrian, nggak happy juga. Jadi akhirnya Yitro memberi nasihat pada
Musa. Nah, waktu Yitro mengunjungi Musa, dibilang di situ di Keluaran 18 ayat 7, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah. So, saudara, Musa melihat Yitro dari jauh, lalu apa yang dibuat? Dia hampiri mertuanya Yitro, dia cium mertuanya, dan kemudian mereka masing-masing menanyakan kabarnya. Tanyakan kabarnya, keselamatannya. Menanyakan keselamatannya. Menanyakan keselamatan itu lagi bicara bahasa Inggrisnya welfare, ya. Menanyakan bagaimana keadaan mereka masing-masing. Nah ini saudara penting. Seringkali kita ingin punya orang-orang yang membantu kita. Tapi apakah kita care dengan keadaan mereka? Nah, keadaan apa yang harus ditanya? Banyak pemimpin kalau ketemu jemaat yang ditanya gimana? Saat teduh masih lancar gitu. Iyalah saat teduhnya lancar. Ya uang sekolahnya nggak lancar, itu yang jadi masalah kan. Ya kita seringkali nggak tanya yang lain-lain gitu loh. Ya welfare selalu dibagi 3. Yang pertama adalah are you happy? Kamu happy apa enggak? Happy ini lagi bicara pernikahanmu gimana? Are you happy? Gimana hidupmu oke enggak gitu loh. Ya hidupnya enggak oke jangan dijadiin asyir gitu. Enggak bisa senyum dia. Jadi kan are you happy or not? Kamu happy apa enggak? Gimana pernikahanmu? Gimana anak-anaknya? Bu, gimana anak-anak? Udah oke belum? Jadi happy enggak dia dengan semua kehidupan dia? Yang kedua ya welfare juga bicara mengenai properti. Gimana dia ada kemajuan enggak secara ekonomi? Gimana usahamu oke enggak? Gimana sekarang? Ya puji Tuhan bahwa kita bukan lagi bicara materialistis, tapi bahwa orang hidup perlu ada kebutuhan hidup dia juga gitu loh. Ya kita nggak bisa semua kadang-kadang gini. Kita cara paling gampang melarikan diri dari pertanyaan mereka adalah ya udah berdoa aja gitu loh. Ya udah berdoa aja gitu loh. Ya udah berdoa aja. Ada yang nggak salah sih jawab gitu, ya salah juga kadang-kadang karena mereka tanya gimana saya harus bikin gimana. Ini anak saya mau masuk uang pangkalnya nggak ada gitu loh. Ya udah berdoa aja gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, welfare itu lagi juga bicara gimana propertimu. Dan intinya adalah well-being in general juga termasuk kesehatannya. Apakah kamu sehat apa enggak gitu loh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ini perlu punya paradigma yang benar. Cara berpikir yang benar bahwa kalau kita mau punya pemimpin, kita mau punya orang-orang yang bantu kita. Apakah kita care dengan hidup mereka? Apakah kita care dengan hidup mereka? Gimana keadaan mereka? Seringkali kasihan banget kalau ngelihat para pengerja gereja gitu kan. Kesannya kayak ngelihat hamba sahaya gitu kan. Jauh banget duduk di bawah kaki tuannya gitu kan. Jauh banget perbedaannya. Nah ini yang perlu kita mulai perhatikan, karena saya percaya ayat yang di Amsal yang berkata, kalau ada lembu ada tuayan, ya. Kalau lembunya kuat, tuayannya banyak. Gitu. Oh, jadi penting banget untuk saya perhatikan gimana keadaan mereka. Nah, jadi apa yang dilihat oleh Yitro adalah di Keluaran 18 ayat 13, keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu dan bangsa itu berdiri depan Musa dari pagi sampai petang. Dari pagi sampai petang Musa menghadapi bangsa itu. Yitro liatin Musa juga mukanya udah gak bagus dari pagi sampai petang ngadepin bangsa itu. Dan kemudian bangsa itu juga udah pegel berdiri nungguin yang ini. Yang ini gak kelar-kelar. Mungkin di dalam tenda juga yang di luar udah teriak-teriak, "Bu, cepetan ini, kita udah panas." gitu kan. Dan saudara, ini kericuhannya tiap hari. Dan ini keadaan kita seringkali tuayan banyak, pengerja sedikit. Oke. Jadi akhirnya nomor 1, saudara, ada beberapa langkah yang kita mesti buat. Ya apa yang Yitro putuskan untuk Musa, apa yang kasih usul buat Musa, sekali lagi rancangan berhasil kalau ada penasehat. Ada amin gak Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau penasehat banyak, rancangannya bisa berhasil lebih cepat. Nah, saudara lihat, yang pertama adalah acknowledge your Yitro. Maksudnya apa sih? Putuskan siapa harus jadi Yitro dalam hidup kita. Siapa harus jadi penasehat kita. Seringkali kita nih gak punya bapak rohani, kita gak punya mentor. Ya. Ya, jadi bingung sendiri, nangis sendiri, pusing sendiri. Enggak. Ya, acknowledge your Jitro. Buat saya punya Jitro dalam hidup saya. Saya punya Pastor Konghi yang bisa bicara buat saya. Masih ada beberapa hamba Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hidup saya. Ada Pastor John Avansini, ada Pastor Phil Pringle, ada beberapa orang juga yang Tuhan taruhkan untuk bicara buat saya. Acknowledge your Jitro. Jadi kenali siapa Jitronya kita. Ya, dan seringkali banyak pemimpin tuh jadi istilahnya ada istilah zip man. Zip. Jadi baru datang ke Solo lihat, wih G12, besar gerejanya. Wih bener, harus G12 kita. Pulang dia cerita ke jemaat, G12 kita makanya ini. Harus G12 makanya supaya besar ini. Nanti dari situ pergi lagi. Nah, pergi lagi ke
lihat lagi tempat lain. Benar. Praise and worship memang kuncinya. Memang ini praise and worship. Gereja kita nih sebenarnya semua perlu. Tapi kita perlu tahu mana nih sumber yang kita mau pegang. Ya, mana yang kita mau pegang nih, mau jalankan. Nanti abis itu ganti arah lagi. Ya benar. Udah lupa sama G12 sekarang. Wah benar. Kita memang ini kesembuhan. Balik ke sini, balik arah gitu kan. Nanti udah dari situ ada yang ajak kita ke Korea, lihat bukit doa. Wah benar memang, doa aja lah. Udah nggak usah repot-repot begini. Doa aja udah semua nih. Jadi jemaat bingung. Saudara, kalau kita jadi pemimpin tuh ibaratnya supir bus. Supir bus itu digoyang sedikit setirnya, di depan goyangannya kecil, coba di belakang. Yang di belakang tuh diputar lagi. Dari sini G12, abis ini doa, waduh. Jadi akhirnya semua pusing, udahlah terserah aja lah dia mau bikin apa. Nah saudara nggak bisa, kita mesti, ini putuskan, kita mau bagaimana gitu loh. Nah, kita harus punya mentor kalau kita mau berhasil, itu yang pertama. Yang kedua bahwa kita mesti mengubah perspektif, change your perspektif. Ya, dulu saya merasa saya orang yang malang di kota Bandung. Karena apa? Karena di kota Bandung, ini cuma datang sekolah terus pergi. Seandainya saya di Jakarta, seandainya saya Singapura, nggak ada yang pergi. Singapura kan nggak ada yang pergi, sekolah, lulus, kerja di situ, menikah di situ, meninggal di situ, gitu kan. Nah, kalau Bandung kan nggak gitu, cuma numpang sekolah terus pergi, gitu kan. Wah, rugi nih jadi kayak gini Bandung. Wah, repot. Mari ubah cara pandang kita, melihat masalah dengan benar. Dulu kita pikir kita cuma korban aja nih gereja, ngelatih doang dan enggak. Kita mesti lihat, ini justru kesempatan kita. Mumpung dia mampir di Bandung, kita layani dia. Supaya dia bertobat, terima Yesus, nanti kemudian hari dia keluar dari Bandung, dia memenangkan keluarganya, bahkan dia jadi orang-orang yang luar biasa. Dan tahukah saudara, kalau engkau bukan bangun hubungan pendeta jemaat, tapi bangunnya hubungan keluarga, sampai hari ini, dimanapun mereka ada, mereka tetap merasa anak rohani kita. Sampai hari ini. Wow, luar biasa. Dan banyak sekali di antara mereka tuh dari luar kota udah jadi pengusaha berhasil. Mereka juga yang suka kirim, pastor ini lagi mau ngebangun ya, ini ada berkat kita, kirimannya gede-gede loh saudara, yang dari mereka yang di luar itu. Itu yang dimenangkannya waktu mereka masih mahasiswa, gak tahu apa-apa. Kenapa? Karena mereka dimenangkan waktu mereka masih mahasiswa. Nah, jadi saudara harus lihat, mulai mengubah. Wah, kita dari nggak bisa, dari kita nih, ya inilah nasib kita lah gereja kecil, tertindas sama yang gede. Jangan berpikir begitu. Semua gereja Yesusnya sama. Ada amin nggak Bapak Ibu Saudara? Roh Kudusnya sama. Loh, udah gitu aja. Ya, nggak. Sekali lagi, yang memenangkan jiwa itu bukan lampu, bukan layar LED. Bukan itu yang memenangkan jiwa. Yang memenangkan jiwa itu satu, kekuatan Roh Kudus, kedua karena kita mau melangkah ke mereka. Ya, oke. Nah, yang berikut kalau sudah lihat. Penting untuk menentukan what we are trying to accomplish. Maksudnya gini, apa yang kita lagi mau selesaikan dalam hidup ini sebetulnya. Ya, saya ini perlu menentukan sebenarnya sasaran saya apa sih? Goal saya dengan ini semua apa sih? What's the end goalnya apa? Goal akhirnya apa? Saya harus Tuhan, saya ini sebenarnya apa yang saya cari gitu. Gereja gede kah atau apakah, jemaat ribuan kah sebenarnya atau apapun. Enggak. Yang saya cari adalah bahwa Tuhan, saya mau supaya saya bisa melahirkan sebanyak mungkin pemimpin buat generasi ini. Sebanyak mungkin. Dan saya rindu bahwa pemimpin yang memimpin di gereja Tuhan, orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan, itu kualitasnya gak kalah sama dunia, bahkan lebih dari dunia. Oh iyalah, udahlah. Udah dari dulu, saya nih generasi tahun 80-90 gitu kan. Yang di tahun itu ada lelucon kan, di tahun 80. Ya kan ada lelucon bahwa ibu anak berapa? 3. Oh anaknya sekolah di mana? Yang nomor 1 yang juara kelas terus itu masuk kedokteran. Oh yang kedua, ya itu yang kedua tuh 10 besar lah dia. Makanya sekarang ada teknik mesin. Oh gitu. Yang ketiga di mana bu? Nah itu yang agak kurang itu, nggak naik kelas terus. Makanya kita sekolahkan teologi aja lah gitu. Nah ini nggak lucu yang begini. Sebenarnya nggak lucu. Masa kerajaan surga terima sisa-sisa? Bukan begitu, best of the best itu untuk kerajaan surga. Dan sebenarnya nggak ada anak bodoh gitu. Dan saya percaya apa yang dianggap bodoh sama dunia dipakai sama Tuhan, luar biasa. Hey come on, saya udah ketemu ada banyak orang-orang yang luar biasa. Jadi saya selalu berdoa Tuhan, no. Ini para pemimpin yang berkualitas harus dilahirkan. Jadi saya selalu berpikir apa yang mesti dibuat ya banyak hal. Gereja harus tetap bertumbuh, harus jadi gereja yang sehat, harus ada kesatuan, harus ada komunitas yang dibangun lagi dan pemimpin yang dikembangkan. Jadi dalam hidup kita,
Kayak Musa sama Yitro, dia tahu siapa yang mesti dia dengar. Makanya hal berikut yang keempat adalah, saudara harus tentukan nih. Ini ada banyak suara. Kadang-kadang kita jadi bingung. Pergi conference, ikut ini, banyak penasehat. Banyak penasehat kan berhasil, tapi kebanyakan penasehat, pusing saudara. Ya. Akhirnya kita makan Paramex, pusing ini kenapa? Karena semua usulan bagus. Ya, jadi kita nih perlu belajar accepting and rejecting voice. Jadi mana suara yang mesti kita terima, mana suara yang kita mesti reject gitu ya. Itu penting. Jadi nggak bisa semua kita terima gitu loh. Kalau kita terima semua repot ya. Accepting and rejecting voice, jadi menerima dan mana yang mesti udahlah yang ini nggak usah lah masukan yang ini karena kita mesti fokus ya, mesti fokus. Dunia ini penuh dengan multimedia segala macam. Don't listen to everyone, but listen to right people. Ya. Jangan dengerin semua orang didengerin. Aduh pusing, enggak Bapak Ibu Saudara, kita mesti belajar untuk putuskan. Oke, saya melakukan ini. Ya, nah jadi hal yang kelima, ya paling tidak hal yang kelima, saudara harus lihat gini. Ini penting nih buat kita pemimpin. Saya umur sekarang 51. Ya. Bapak Ibu Saudara umur saya 51. Ya. Kalau ada yang pikir umur saya di bawah itu, terima kasih, saya traktir abis ini. Nah, umur saya 51. Saya harus berpikir ulang, ini umur udah 51. Berapa lama lagi saya masih bisa jalankan ini semua? Jadi hal yang kita mesti buat sekarang secepat mungkin adalah discontinuing what you do now. Ya, berhenti dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Mesti discontinue nih. Saya dulu rajin dari kampus ke kampus, tapi kalau sampai hari ini saya masih keluar masuk kampus, berarti saya gagal jadi pemimpin. Karena saya nggak melahirkan pemimpin baru. Saya rajin keluar masuk SMP dan SMA, saya yang ambilin rapot anak-anak yang sekarang jadi pemimpin. But hari ini saya udah gak ke situ lagi. Kalau saya masih ke situ lagi berarti saya gagal. Saya harus berhenti melakukan apa yang biasa saya lakukan. Karena sekarang apa yang mesti dibuat? Iya. Don't do something that others people can do. Jangan lakukan sesuatu yang orang lain bisa melakukannya. Menurut Bapak Ibu Saudara saya bisa gak cuci WC? Bersihkan WC? Bisa gak? Bisa, bersih lagi saya jamin. Siapa yang toiletnya mau saya cuciin? Bersih. Tapi kalau saya kerjakan itu, maka ada orang lain yang bisa kerjakan itu. Ada hal yang saya perlu buat yang orang lain gak bisa buat. Saya senang mobil, saya senang cuci mobil, saya senang poles mobil. Tapi kalau waktu saya habis dengan itu, ada hal lain yang orang lain yang harus saya buat, yang orang lain gak bisa buat. So, jadi saya duduk sarapan pagi dengan leaders kita, itu gak bisa dibuat. Ya cuci mobil saya serahkan sama supir sekarang. Ya, biar dia yang bersihkan mobil, saya sarapan pagi sama calon leaders kita. Tanya dia bagaimana hidupmu sekarang, gimana istrimu udah hamil belum gitu. Itu penting ditanya gitu. Baru ditanya nangis gitu. Ya sebenarnya kami lagi bertanya sama Tuhan kok gak hamil-hamil. Udah betul belum caranya gitu kan mesti ditanya. Ya, ini kan percakapan gembala. Ini pemimpin dengan orang yang sedang dibangun. Ya. Wow. Are you agree with this? Ya jadi banyak hal yang kita udah mesti, udah, jangan buat ini. Kalau ada orang lain yang bisa kerjakan ini, biar orang lain kerjakan ini. Nah, jadi kalau kita terus kerjakan itu, nanti kayak Keluaran 18 ayat 18 dibilang di situ, engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau maupun bangsa yang berserta engkau, sebab pekerjaan ini terlalu berat, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri aja. Bayangin, yang lain semua berdiri, Musa kerjain sendiri dan semua. Ini kayak gambar Pastor Bobby tadi kan, pemain bolanya duduk semua, lalu pelatihnya di tengah lapangan sendirian. Tapi nggak bisa begini. Wah ini mesti. Jadi apa yang mesti dibuat? Ya kita udah sangat lelah, orang lain juga lelah lihat kita. Aduh, gimana nih? Maka yang keenam adalah sekarang ini waktunya kita mulai enlisting, empowering, dan enlarging other people. Ini waktunya kita udah mesti rekrut orang sebanyak-banyaknya. Wah, kita nggak bisa ngegaji self full timer. Jangan, ini bukan bicara full timer. Ini lagi bicara para volunteer seperti tadi di gereja How GC. Ya, gimana mereka melatih para volunteers ini. Dan itu yang kita belajar, ini juga yang kita lakukan hari-hari ini. Nah, sekarang orang suka nanya gini, gimana sih supaya orang bisa melakukan? 3 hal lah prinsipnya. Ya. Yang pertama adalah nomor 1, teach them. Ajar mereka, ajar. Nih kenapa nih kita mesti beritain Injil? Lah jangan-jangan sebelum ngajar mereka beritain Injil itu apapun mereka nggak ngerti gitu loh.
Teach them, ajar mereka hal-hal yang basic, yang dasar, teach them. 2, instruct them, give them instruction. Maksudnya gimana sih? Kasih mereka exact expectation-nya apa? Pengharapan kita apa sih? Gitu loh. Oh, saya rindu supaya anak-anak SMP, SMA lebih banyak dimenangkan lagi. Ini pengharapannya. Dan sekarang mereka ngerti, oh oke. Berarti kita mesti jangkau lebih banyak lagi orang-orang ini. Nah, jadi apa nih yang kita harapkan? Saya pengen supaya banyak kampus, lebih banyak lagi sel grup kita ada. Oke, ada ekspektasinya jelas buat mereka. Yang ketiga, show them, kasih lihat sama mereka. Show them, kasih lihat sama mereka. Show them, mereka juga perlu lihat contoh, mereka perlu lihat role model. Jadi sekali lagi, di zaman dulu gembala senior berdiri jauh banget. Tapi hari ini kita mau jadi gembala yang mudah disentuh oleh jemaat. Ada amin gak Bapak Ibu Saudara? Mereka mudah untuk lihat kita. Mereka mudah untuk lihat siapa kita. Nah, jadi di Keluaran 18 jelas kok Jitro bilang gitu. Ya, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan beritahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, kalau udah kayak gitu, udah diajarin. Hal yang ketujuh adalah let them lead. Biarkan mereka memimpin, let them lead. Biarkan mereka memimpin. Izinkan mereka untuk memimpin. Izinkan mereka untuk memimpin. Izinkan mereka untuk pegang sel grupnya sendiri. Izinkan mereka untuk, let them lead. Ya. Kalau segala sesuatu yang mereka buat kita kritik, segala sesuatu yang mereka buat kita hambat, ya udah. Akhirnya mereka nggak pernah jadi pemimpin. Menghormati generasi ini adalah dengan mengizinkan mereka untuk mengambil tongkat kepemimpinan juga di tempat yang mereka bisa buat. Seringkali kan gini. Kita orang tua suka berpikir, aduh masih anak-anak, nanti kalau salah bagaimana? Enggak, ya memang setiap level usia selalu ada hal tertentu yang mereka bisa buat. Contoh anak saya yang kecil bisa saya minta dong, tolong ambilkan korannya Dedi. Ya, dia bisa ambil koran? Bisa, untuk anak umur 7 tahun dia bisa ambil koran. Ya, tapi untuk yang lain tentu nggak bisa. Ya. Nah mari Bapak Ibu Saudara, let them lead. Ingat ya, satu prinsip di sini, micromanagement will kill you. Ya. Apa itu? Manajemen mikro itu akan membunuhmu. Banyak pemimpin nggak menghasilkan orang dan nggak menjadi besar. Kenapa? Karena manajemen mikro dia. Semua hal-hal receh, remeh itu dia urusin. Saya punya teman, ketemu tahun 90-an. Kami belajar bergereja dari dia. Di kota Surabaya. Pokoknya kota Surabaya itu pergerakan pelajar tahun 80-90 itu Surabaya, selalu itu. Bandung belum ada apa-apanya tahun itu. Nah, jadi kita Surabaya. Saya ketemu dia, saya belajar sama dia. Di tahun 2003 sudah saya ketemu Pastor Konghi, udah mulai membangun gereja, udah kayak hari ini. Saya ketemu dia lagi di kota Malang. Ketemu dia langsung, apa kabar? Gimana kabarmu? Wah puji Tuhan, dia bilang iya. Gimana gereja? Ya masih kayak dulu. Maksudnya kayak dulu tuh gimana? Ya kamu kan pernah ke gereja kita tahun 90 toh? Iya. Terus gimana gerejanya sekarang? Ya masih kayak dulu. Maksudnya kayak dulu, di gedung yang itu, saya kan bisa ngukur ya gitu. Di gedung yang itu, jadi dari dulu dia orangnya segitu, dia 50 orang ya 50 orang juga. Sampai tahun 2000 udah 2003 lebih, 2004. Oh saya sambil oke. Ketemu di Malang, pembicara retreat, sama-sama bicara retreat. Pulangnya dari Malang ke Surabaya kita satu mobil. Udah di mobil tahu-tahu dia terima telepon dari stafnya. Nah di mobil inilah pembicaraan dia dengan staf ini yang saya dengerin gitu. Iya, jadi nanti kamu jangan lupa ya, nanti malam kita ada pertemuan pemimpin, menunya soto ayam. Nah, itu sotonya pakai mangkok yang kuning di lemari sebelah kiri. Nah, sendok nasinya kamu ambil di laci sebelah bawah. Ya, sendoknya yang warna oranye. Ya. Sudah bisa bayangkan, hari ini saya udah gak tahu menu besok mau soto ayam kayak mau apa kayak saya udah gak urus. Semua staf di tempat kita udah tahu hal-hal yang begini gak akan diurus dia dan jangan coba tanya sama dia. Gak pernah tuh tiba-tiba ada staf nyelonong ke saya nanya, Kak besok mau lemper apa risoles? What? Kurang apa ini isi kepala masih ditanya lemper sama risoles? Kurang apakah mikirin gereja di Bandung, Jakarta, di Sydney? Lah, yo ampun masih ditanya lagi yang begitu. Enggak ada, yang begitu saya udah gak urus.
Artinya apapun hal-hal detail, kalau mereka bisa kerjain, biar mereka kerjain. Dan saya harus tutup mata kalau ada kesalahan. Cuman paling bilang, lain kali jangan begini, udah selesai. Ya, satu ketika emang ada tamu dari Jerman, pendeta, wah, jadi mau makan apa nih? Oh, kita udah lama gak makan Padang. Oh ya boleh beliin Padang. Waduh, beliin. Hospitality team kita udah tahu. Pokoknya kalau beliin buat kita semua makanan harus best of the best gitu kan. Nah, hari itu pokoknya entah mengapa muncullah rendang dan rendangnya saya dipotong susah. Begitu saya tusuk garpu ada mereknya Adidas, yang di situ Nike, yang di situ nggak kemakan. Orang Jerman juga bingung, ini kenapa begini rendangnya? Selesai itu saya tanya, kenapa sih? Iya tadi kita semua sibuk, jadi kita suruh Gojek yang beli, pantesan hasilnya begini. Saya suruh beli rendang, datangnya sendal. Oke, ya tapi ini selalu, tapi kan nggak mungkin saya kasih instruksi. Semua sedetail-detailnya. Nggak kelar nanti kerjaan kita yang lain gitu loh. Tapi banyak pemimpin gitu mikro, wah semua diurus. No, nggak usah. Ya, biarkan mereka memimpin, mereka ambil keputusan. Ya. Jadi saya kasih tahu mereka lain kali, khusus menu rendang, jangan pakai Gojek. Kamu sendiri ke restoran Padang, tusuk sendiri, benar apa enggak? Periksa ada capnya Nike atau Adidas atau tidak. Kalau enggak, baru beli. Ya. Nah, oke. Yang terakhir, yang ke-8, equip them with information they need to know. Ya, jadi berikan pengetahuan yang mereka perlukan. Ya, kalau kita selalu bilang, jangkau, ada ribuan mahasiswa di luar yang bisa dijangkau, ribuan pelajar. Lihat ibadah pelajar 1000 aja belum pernah. Perlu dibawa, kasih lihat, oh nih kayak gini nih, ribuan nih kayak gini. Nih lihat nih HOGC nih, lihat tuh Pastor Charleston. Nah tuh lihat tuh anak-anak itu kayak gitu. Nah yang kayak gini yang mau dibangun. Oh gitu ya, oke. Dia punya visi, dia punya mimpinya. Nah jadi sekali lagi, Yitro lihat Musa capek. Seringkali kita nih posisi udah kayak Musa, capek. Jangan dikira terus kita bilang capek jadi gembala, yang jadi jemaatnya juga capek ngeliatin kita gitu. Kenapa? Gak maju-maju sih katanya. Lah, aduh kita juga capek nih keadaan stagnan terus. Tapi tidak, selalu ada harapan di dalam Yesus. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Dan untuk itulah Bapak Ibu Saudara ada 2 hari ini di tempat ini. Ya, karena there is hope in Jesus. Ya. Percaya pulang dari sini sesuatu terjadi dengan gereja Bapak Ibu Saudara. Wow. Oke, Sasa dan Jansen, time is yours now. Oke. Hari ini saya mau cerita tentang gimana apa yang kita lakuin supaya ada ministry di kampus. Ministry di kampus, karena kampus itu adalah hal yang penting.